Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Teknologi kelas 11, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki minggu kedua dalam pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran 2020-2021. Walaupun saat ini kondisi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun insya Allah tidak pernah sedikit pun menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Apalagi sekarang kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam, yang mana dengan kita mempelajari materi pendidikan agama Islam, maka hidup kita akan lebih terarah, lebih mudah, dan tentunya lebih berkah. Baik anak-anakku, seharusnya hari ini merupakan pertemuan kedua kita, namun karena Jumat kemarin bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, jadi Bapak baru bisa menyampaikan materi pada pertemuan kedua ini. Adapun materi yang akan kita pelajari di bab 1 ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah atau kitabullah. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, selanjutnya Bapak akan sampaikan terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mempelajari materi pendidikan agama Islam tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, maka diharapkan yang pertama, siswa mampu meyakini adanya kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Langsung kita ke materi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Seringkali Bapak sampaikan bahwa yang namanya beriman itu mencakup 3 hal. Yang pertama iqraru bil lisan, yang kedua wa tasdiqu bil jinan, dan yang ketiga wa amalun bil arkan. Yang pertama iqrar bil lisan, artinya mengucapkan dengan lisan. Contoh seperti kita mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita mengucap 2 kalimat syahadat, ini berarti kita sudah melaksanakan iman yang pertama yaitu ikrar. Namun belum bisa dikatakan beriman secara hakiki kalau baru satu yang kita lakukan. Setelah kita ikrar, lalu kita harus tasdik, membenarkan dengan hati. Jadi apa yang kita ucapkan harus dibenarkan oleh hati kita. Jadi antara ucapan dengan hati itu harus saling berhubungan, harus sinkron. Jangan sampai kita mengucap A, hati kita berkata B, artinya tidak sesuai. Itu bukan iman namanya, tapi modus. Nah, jadi yang disebut beriman itu adalah ketika mulut kita berucap, maka hati kita membenarkan ucapan kita. Namun masih belum bisa dikatakan beriman jika baru 2 hal
yang kita lakukan. Yang terpenting adalah yang ketiga. Setelah kita ikrar bil lisan, setelah kita tasdik bil jinan, lalu hal ketiga yang harus kita lakukan adalah amalun bil arkan, yang artinya mengamalkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Jadi ini merupakan pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita benarkan dengan hati harus kita buktikan dengan perbuatan kita sehari-hari. Jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak kita buktikan. Itu bukan beriman namanya, tapi modus. Nah, jadi sekali lagi Bapak katakan bahwa yang namanya beriman itu adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ketika kita sudah bisa melakukan ketiga hal tadi, barulah kita dikatakan beriman. Nah, jadi hari ini tema kita adalah beriman kepada kitab-kitab Allah atau kitabullah. Yang pertama, memahami kitab-kitab Allah atau kitabullah. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu semuanya berisikan wahyu yang langsung disampaikan oleh Allah kepada nabi dan rasul. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nah, jadi artinya beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah kita harus meyakini dan mempercayai bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul. Adapun kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul itu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, dari keempat kitab tersebut sebetulnya ada satu yang jarang diketahui. Apa itu? Suhuf Ibrahim. Jadi selain 4 kitab tersebut, ada satu kitab yang memang jarang disebutkan namanya, yaitu Suhuf Ibrahim. Nah, jadi suhuf itu adalah lembaran-lembaran suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ada 5. Selain Taurat, selain Zabur, selain Injil, selain Al-Quran, ada juga yang namanya Suhuf Ibrahim. Jadi 5 semua totalnya. Selanjutnya Bapak akan bahas yaitu hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya adalah yang pertama menjadi saksi kebenaran asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran menjadi saksi atas kesalahannya sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Nah, jadi di antara 4 kitab yang tadi Bapak sebutkan ya,
dari mulai Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran, semuanya itu langsung Allah wahyukan kepada nabi-nabi atau rasul. Namun hanya satu saja yang akan Allah jaga kesuciannya, kemurniannya, yang akan Allah pelihara kemurnian sampai hari kiamat, yaitu kitab Al-Quran. Selain Al-Quran, semua sudah banyak revisi-revisi oleh para penganut agama lain. Seperti Zabur, sudah banyak yang merubah ayat-ayatnya. Taurat, termasuk Injil pun bahkan setiap tahun ada revisi. Nah makanya untuk Al-Quran sendiri akan Allah jaga kemurniannya sampai hari kiamat. Jadi tidak akan ada yang bisa merubah ayat Al-Quran karena Allah jaga. Nah, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya yang kedua adalah menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Nah jadi Al-Quran ini merupakan solusi yang mana tadi Bapak sebutkan bahwa Al-Quran itu ya akan Allah jaga, akan Allah pelihara kesucian kemurniannya sampai dengan hari kiamat nanti. Jadi tidak akan ada yang bisa merevisi atau mengganti ayat-ayat Al-Quran. Makanya Al-Quran menjadi solusi dan menjawab bahkan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama yang lain. Yang ketiga, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya yaitu mengkoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar. Nah jadi selain Al-Quran ya, semua itu sudah tidak terjaga keasliannya. Nah jadi yang pertama itu contohnya ya, keyakinan tentang Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran sebagaimana isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 73. Nah, jadi Trinitas itu adalah tiga Tuhan ya. Kesatuan dalam tiga Tuhan. Kalau dalam keyakinan agama Kristen gitu ya. Jadi dalam agama Kristen itu mempercayai bahwa ada tiga Tuhan. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Nah ini sangat ditolak oleh Al-Quran. Contoh dalam Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalam Al-Ikhlas ya dijelaskan bahwa Allah itu tunggal. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Allah tidak mempunyai ibu atau bapak. Jadi sangat bertolak belakang. Nah makanya keyakinan tentang Trinitas ini ya sangat ditolak keras oleh Al-Quran. Inilah yang merupakan hasil tangan-tangan manusia yang memang tidak bertanggung jawab. Jadi banyak ayat-ayat yang sudah dirubah oleh para penganut agama tersebut. Selanjutnya, contoh lain ya ayat yang memang sudah dirubah itu yaitu tentang kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Ini banyak sekali yang membelokkan kisah gitu ya. Sehingga para penganut agama Kristen itu berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu meninggal dalam keadaan disalib. Padahal banyak ayat Al-Quran ya, seperti contoh Ali Imran ayat 49 sampai 59 dan juga An-Nisa ayat 157 sampai 158. Ini menjelaskan bahwa yang disalib itu sebetulnya bukan Nabi Isa, tapi salah satu pengikut Nabi Isa yang bernama Yudas yang berkhianat. Itulah yang Allah serupakan menjadi rupa Nabi Isa. Sebetulnya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, yang nanti ketika hari kiamat akan datang, Nabi Isa akan turun kembali untuk membunuh Dajjal. Nah ini sebetulnya banyak kekeliruan gitu, karena memang ayat-ayatnya itu dirubah.
Nah, makanya hanya Al-Quran saja yang akan tetap terjaga kemurnian kesuciannya sampai dengan hari kiamat nanti. Selanjutnya, perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Berikut ini perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu atau ayat turun langsung disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat Islam, baik di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam dan bahkan di kalangan orientalis. Hal yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Jadi beruntunglah kita, orang-orang yang memang terlahir sebagai orang yang beragama Islam, karena mempunyai kitab suci yang akan terjaga kesuciannya, kemurniannya sampai hari kiamat nanti. Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika kita sudah bisa menghafal Al-Quran, bahkan sampai kita mengamalkan isi Al-Quran, maka hidup kita akan merasakan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Al-Quran ini ya banyak disebutkan dalam keterangan Al-Quran ini merupakan obat yang biasa disebut dengan asyifa. Obat apa? Obat hati. Jadi ketika manusia merasakan gelisah, bimbang, galau, maka silahkan baca Al-Quran, maka hati akan tenang. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, sungguh sangat banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya untuk di dunia saja, di akhirat pun Al-Quran ini akan menjadi penolong kita. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu adalah obat hati agar hati kita menjadi tenang dan bahagia. Kita manusia hidup di dunia ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari kebahagiaan. Banyak orang yang bekerja dari pagi sampai pagi lagi untuk apa? Untuk mendapatkan uang yang banyak. Karena dia berpikir ketika dia punya uang banyak, maka dia akan bahagia. Padahal kebahagiaan itu sejatinya bukan terlahir dari banyaknya harta ataupun banyaknya uang. Tapi kebahagiaan itu ya lahir dari keadaan hati yang tenang. Tidak sedikit orang yang banyak harta, orang yang banyak uang, mereka merasa sengsara hatinya. Bahkan tidak sedikit pula orang yang banyak hartanya, ya, dia merasakan suatu kegelisahan yang luar biasa. Kalau kita lihat di Karawang ini, ya, rata-rata orang yang kaya itu punya banyak sawah. Semakin banyak sawah sebetulnya bukan semakin senang, tapi justru sebaliknya, semakin banyak sawahnya semakin riweuh kehidupannya. Kenapa riweuh? Dia memikirkan segala halnya. Sawah yang di sini belum digarap, belum belum ditanam bibit-bibitnya. Sawah yang di sana kena hama itu kan. Jadi semakin banyak sawah semakin mumet pikirannya karena banyak yang perlu dia urusi. Mendingan yang nggak punya sawah nggak mikirin hama, nggak mikirin para tukang kuli itu kan yang harus dia bayar. Jadi enak tenang itu. Jadi sebetulnya hidup itu hanya saling sangka saja. Orang kaya menyangka orang miskin enak gitu kan. Sebaliknya orang miskin yang menganggap orang-orang kaya itu senang. Padahal tidak, itu hanya
saling sangka saja. Nah, ketika manusia merasakan kegelisahan, kerumitan dalam hati dan pikirannya, maka silahkan perbanyaklah membaca Al-Quran yang merupakan ayat-ayat suci. Ketika kita sudah bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran, insya Allah kita akan diberikan ketenangan hati. Itu salah satu manfaat ketika kita sudah bisa memanfaatkan Al-Quran. Itu manfaat di dunia. Sekarang manfaat di akhirat apa? Ada suatu keterangan ketika seseorang sudah menghafal Al-Quran dan sudah bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka nanti di hari kiamat ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, semua merasa ketakutan. Ketika manusia dikumpulkan di alam mahsyar itu, ya, semua akan merasa ketakutan, memikirkan nasibnya masing-masing. Bagaimana nasibku? Bagaimana nasibku? Bagaimana nasibku? Semua manusia ketakutan di alam mahsyar, memikirkan nasibnya masing-masing. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, maka akan datang sosok yang indah. Sosok tersebut akan mencari orang-orang, ya, yang ketika hidup di dunia itu sering mengamalkan isi Al-Quran. Datanglah sosok indah tersebut kepada orang yang penghafal Al-Quran tersebut. Lalu dia bertanya, mengajak, mari ikut denganku. Siapa kamu? Mari ikut denganku. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Nah, lalu sosok tersebut memperkenalkan diri dan langsung mengajak orang tersebut ke dalam surganya Allah. Ketika sudah sampai ke surga, maka sosok tersebut memperkenalkan diri, akulah sosok yang dulu sering kamu baca setiap hari. Maka sosok tersebut adalah sosok Al-Quran yang sering kita baca setiap hari. Nah, jadi sungguh banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita rasakan ketika kita sudah gemar dan bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka dari itu, mari kita belajar, kita berusaha agar kita dapat mencintai Al-Quran. Bagi kalian yang memang belum bisa membaca Al-Quran, mari kita belajar di sekolah, ya, aktif untuk mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh lembaga sekolah. Bagi kalian yang sudah bisa membaca Al-Quran, silahkan belajar untuk istiqomah setiap hari. Minimal setelah sholat kalian baca 1 atau 2 ayat, setelah zuhur baca Al-Quran, setelah asar baca Al-Quran. Terus kalian lakukan setiap hari agar nanti menjadi kebiasaan yang baik. Insya Allah ketika kalian sudah bisa istiqomah melaksanakan hal tersebut, maka insya Allah hati kita akan merasa tenang. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini, ya. Insya Allah selanjutnya nanti kita akan lanjutkan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ini di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat dipahami dan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Akhirul lisan Bapak ucapkan usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.